mengalami ujian UAS ataupun UTS-nya tuh antusias banget, belajarnya tuh senang banget. Nah, itulah passion kalian di mata kuliah, gitu ya. Mata kuliah yang paling kalian kuasai dan kalian sukai tentunya. Kalau kita menguasai ya, menguasai semua mungkin ya, alhamdulillah menguasai semua, tapi yang kita sukai kita belum pernah tahu gitu ya. Ketika kita menyukai suatu hal, maka kita akan enjoy dalam mengerjakannya. Nah, itu tadi kuncinya teman-teman. Menyukai mata kuliah yang akan digunakan sebagai skripsi atau judul skripsi. Atau bisa disebut kita tema atau topik gitu ya. Yang kedua adalah peka terhadap isu terkini yang muncul. Wah, gimana ya caranya peka untuk isu-isu terkini yang muncul. Tapi aku tuh males banget Aunty untuk ke perpustakaan, atau aku males banget Aunty untuk membaca buku. It's okay. Kalian setiap hari menghabiskan waktu lebih dari mungkin 8 jam untuk scrolling. Nah, scrollingnya sekarang kita ubah nih ke hal yang positif. Teman-teman bisa cek isu-isu terkini dari yang muncul di tema atau topik yang teman-teman sukai. Contoh yang teman-teman sukai adalah ekonomi. Bagaimana perkembangan ekonomi saat ini? Atau teman-teman menyukai hukum pidana. Saat ini yang lagi hype apa sih? Oh, mungkin kasus Sambalado dan lain sebagainya. Itu kalian ikuti. Maka di situ nanti akan muncul sesuatu yang relate gitu ya. Yang relate pasti akan muncul di berita-berita yang teman-teman cari. Kalau misalkan teman-teman nyarinya kebanyakan tentang games, itu yang muncul relate-nya adalah tentang games semua, teman-teman. Maka kita mulai ubah, kita mulai geser, semakin ke sini kita peka terhadap isu-isu yang terkait dengan mata kuliah ataupun jurusan kita. Tuh. Selain itu, kita harus rajin mencari referensi yang relate. Referensi yang relate gak harus teman-teman datang ke perpustakaan, satu-satu buka skripsi kakak tingkat, nggak harus. Tapi teman-teman bisa searching di jurnal ya. Tadi banyak banget jurnal yang sudah dipublikasikan, dibantu oleh Publikasi Indonesia. Keren banget, teman-teman bisa mungkin cek satu persatu yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Di jurnal tersebut pasti para dosen, para penulis itu sudah mencantumkan literatur referensi yang teman-teman bisa gunakan. Mudah bukan kalau kita sering banget baca yang relate, sering banget baca atau buka-buka jurnal, itu pasti akan mempermudah kita dalam skripsian. Wow, ini berarti juga salah satunya dari Publikasi Indonesia juga membantu gitu ya, turut serta dalam mempercepat teman-teman bisa mendapatkan referensi dari jurnal di Indonesia. Nah, selain itu ada belajar gunakan tools yang ada. Nah, teman-teman tidak harus menguasai full untuk tools yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman mulai belajar dulu. Kalau sekarang lagi posisi di semester 5, siapa nih semester 5 kasih love-nya? Siapa semester, ini semester ganjil ya, semester 7 di semester depan? Kasih love-nya, wow banyak banget ternyata. Oke, nah kalian udah mulai untuk belajar menggunakan tools yang ada. Jadi ketika skripsian nanti nggak mendadak kalian belajar, maka akan kelabakan teman-teman. Nah, dari semester 5, teman-teman udah mulai gunakan tools-tools yang ada. Contoh kalau yang kuantitatif ya, bisa gunakan SPSS. Coba-coba aja iseng, coba untuk belajar SPSS. Atau tools-tools untuk wawancara, tools-tools untuk mengumpulkan data, silakan teman-teman bisa pelajari mulai dari sekarang. Atau juga bisa, misalkan mau belajar reference manager, abstract generation, even belum ada abstraknya, tapi belajar abstract generation, itu nanti akan mempercepat proses skripsian teman-teman di akhir. Gitu ya. Selain itu teman-teman, bisa sering diskusi aktif dengan dosen. Aduh Miss, maaf aku ini orang introvert. Aku malu kalau sama dosenku. It's okay. Kali ini untuk teman-teman yang merasa mungkin introvert, mungkin tipikal pemalu gitu ya,
di semester 5, 6, dan 7 pastikan itu kalian bisa, kalau Aunty bilang tuh masking, masking gunakan topeng. Topeng yang aslinya kalian itu pemalu, aslinya kalian itu introvert, saat ini mulailah aktif untuk bertanya ataupun diskusi dengan dosen. Baik itu nanti beliau adalah sebagai dosen pembimbing ataupun bukan, tapi teman-teman salah satu kunci untuk kesuksesan teman-teman di skripsi adalah kalian aktif, gitu ya. Kenapa sih kok harus aktif, Aunty? Ya, dosen menghadapi jutaan mahasiswa gitu ya. Di satu kampus ada ribuan mahasiswa. Ketika kalian diem-diem baik, itu nggak akan diketahui dosen kemampuan kalian sampai sampai di mana. Kemudian aktif itu juga nggak harus kok teman-teman chatting dengan dosen setiap hari. Bapak jangan lupa makan, Bapak jangan lupa minum. Nggak seperti itu ya. Tapi ketika teman-teman join di kelas beliau ataupun mungkin nanti join di kelasnya Bu Dewi atau Pak Heru gitu, teman-teman bisa aktif bertanya. Tanya, mengkonfirmasi, menyampaikan ulang apa yang beliau sudah berikan. Bu Dewi mohon maaf, mohon izin untuk bertanya nih dan mengkonfirmasi. Tadi yang Ibu sampaikan tentang hemodialisa seperti ini ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Nah, oh iya betul Mbak, dengan nama, jangan lupa ketika teman-teman raise hand, sampaikan nama. Bu Dewi, saya Ica nih, mahasiswa semester 5, kemudian nomor induk mahasiswanya sekian, mau mengkonfirmasi dan mau bertanya. Oke, itu akan Bu Dewi akan lihat, oh itu Ica ya, yang setiap saat di kelas saya itu pasti tanya, gitu ya. Di kelas saya pasti mengkonfirmasi apa yang sudah saya jabarkan, yang saya jelaskan. Bu Dewi akan mengingat, gitu ya, akan merecognize, oh itu Ica, oke, oh Ica. Nah, ketika Bu Dewi itu mendapatkan pertanyaan dari Ica lebih dari 3 kali, Bu Dewi akan langsung, oh udah, nggak usah Ica tanya, itu Ica kok belum tanya, udah kan. Seperti itu teman-teman. Itu kunci untuk teman-teman bisa aktif atau dikenal oleh dosen. Gimana kalau luar di luar kelas, Onti? Bisa nggak ya kalau kita diskusi sama dosen? Padahal kan dosen sulit dihubungin, Aunty. Dosen kan sibuk banget. Orang di chat aja nggak pernah balas. Gimana ya caranya? Nah, kalau teman-teman ada di luar kampus gitu ya, misalkan teman-teman lagi punya satu bahan untuk diskusi terkait dengan judul ataukah mungkin kasus-kasus terkini, mungkin bisa datang ke jurusan, ketuk pintu, mau menemui Bapak Fulan gitu untuk bisa diskusi, mau menemui Bapak Heru untuk bisa diskusi masalah judul gitu kan. Kemudian pasti saya yakin ketika teman-teman menyampaikan hal itu, dosen pun nggak akan keberatan. Saya minta waktu Bapak, investasikan waktu Bapak 10 menit untuk bisa diskusi dengan saya gitu. Jangan lupa lagi perkenalkan diri, saya Ica Pak, mau diskusi, saya mau mengajukan judul nih Pak, isunya ini. Pak Heru akan recognize, oh Ica, kemarin judulnya mau ngajuin ini nih ya, Ica ini masih kurang banyak referensi, dan lain sebagainya. Pak Heru akan merecognize. Nah, itu fungsinya untuk teman-teman ketika nanti, aku pengen nih Pak Heru besok jadi dosen pembimbingku. Maka Pak Heru udah kenal duluan nih sama Ica. Enggak yang terus ujuk-ujuk, Pak Heru besok bimbing saya ya, kamu siapa? Judulmu apa? Masalahnya apa? Seperti itu teman-teman ya. Jadi gambarannya untuk teman-teman aktif diskusi dengan dosen itu manfaatnya itu. Ketika nanti teman-teman bimbingan dengan beliau akan sudah tercipta engagement, sudah tercipta interaksi relasi dengan dosen tersebut. Apalagi kalau teman-teman aktivis nih, udah itu Ica pasti. Oke, gitu. Mata kuliah kunci yang tadi Aunty sampaikan di awal. Ketika ada mata kuliah kunci ya, mungkin kalau di universitas tuh mata kuliah wajib gitu ya, teman-teman pastikan itu mengikuti, even suka nggak suka, ikutin gitu ya, karena itu juga menjadi salah satu pendukung ketika nanti kalian skripsian. Nggak akan lepas dari mata kuliah wajib yang udah ditentukan di kampus gitu ya. Jadi kampus pun menentukan mata kuliah wajib itu nggak asal comot, ini harus wajib, ini harus ini. Enggak, tapi mereka ada referensinya. Ini harus diketahui mahasiswa secara umum. Gitu ya. Maka pastikan di mata kuliah kunci itu jangan sampai ngulang. Jangan sampai nilainya C, gitu kan.
Oke. Reframing. Nah, reframing. Banyak banget yang semester 5, mungkin semester awal juga ada. Itu, aduh, ini aku masuk ke kuliah, aduh, skripsian, pasti membosankan. Skripsian, nakutin, skripsian, nyeremin. Udah mulai dari sekarang itu dihilangkan semua, teman-teman ya. Kita reframing gitu kan. Reframing dengan cara apa sih? Bahwa skripsian tuh enjoy loh, kan teman-teman mengerjakan penelitian sesuai passion teman-teman. Yang tadi mata kuliah yang paling disukai, topik yang paling dikuasai, ya kan? Ketika kita mau ngerjakan sesuatu itu senang, maka hasilnya akan baik. Selain itu prosesnya pun kita enjoy gitu ya. Kita enjoy even di-ghosting sama dosen pembimbing, it's okay, tetap enjoy aja gitu kan. Itu kuncinya reframing. Nah, mulai dari persiapan ini teman-teman, saat ini mulai hari ini nih yang join detik ini, mulai di-reframe bahwa skripsi, tesis, disertasi itu tidak semenyeramkan yang teman-teman bayangkan. Ketakutan itu hanya ada di pikiran kalian teman-teman ya. Maka mulai hari ini skripsi adalah enjoy, skripsi adalah proses yang dilalui sangat nikmat. Nah, ketika teman-teman udah reframe itu, maka bisa mulai menerima materi Aunty nih. Oke, kita mulai ya. Kalau untuk persiapan, ini di sini mulai dari yang semester 5, oke, semester 5 ini tadi banyak banget ya yang ngasih love, ngasih reaction, itu berarti teman-teman juga tepat ada di sini. Semester 5 teman-teman udah harus mulai untuk menyiapkan judul skripsi. Lah, Aunty, semester 5 masa disuruh nyiapin judul skripsi sih? Gimana ya caranya? Bayangan skripsi aja belum ada. Nah, itu dia. Tadi Aunty sampaikan bahwa sukai dan cintai mata kuliah yang kalian paling kuasai. Di mata kuliah yang kalian paling kuasai tadi, ambil topik atau tema yang paling kalian, "Ih, ini gue banget nih." Misalkan contoh di Aunty Ica ya, di teknik industri, supply chain management. Oh, ini Ica banget nih. Aku bakalan ngambil skripsiku supply chain management. Nah, selain itu, teman-teman coba cari masalahnya. Ketika teman-teman mengajukan judul ke dosen pembimbing, nggak ada masalahnya, wes pasti ditolak. Aduh, ini Onti keluar nih madoknya ya, wes pasti. Udah pasti ditolak, teman-teman. Saya mau mengajukan judul ini, Bapak. Supply chain management di PT. Masalah yang akan kamu selesaikan apa, Pak Heru tanya seperti itu, teman-teman. Belum ada, Pak. Udah pasti itu akan ditolak, teman-teman. Jadi, pastikan sebelum teman-teman mengajukan judul, ada permasalahannya terlebih dahulu. Tadi ada topik yang pertama, yang kedua ada permasalahan. Onti piye to cari masalah tuh? Wah, kita harusnya nggak mencari masalah ya, tapi kalau dalam hal skripsi kita harus mencari masalah, teman-teman. Caranya adalah teman-teman tadi peka terhadap isu terkini tentang supply chain management di PT X itu, apa sih masalah yang ada di sana? Bisa teman-teman datang tanya, "Bapak, mohon maaf, mungkin kalau di perusahaan ya bisa ketemu langsung dengan HR-nya, Bapak mohon maaf kalau di sini permasalahan supply chain management itu ada di bagian mananya ya?" Gitu. Peka gitu kan. "Oh, Mbak, kalau di sini itu permasalahannya ada di bagian A, B, C, D." Teman-teman pilih nih yang mau teman-teman selesaikan. Yang simpel-simpel aja. Kenapa sih Oti, kok menyarankan yang simpel? Padahal kan yang rumit lebih bagus. No, teman-teman masih di leveling skripsian. Ketika teman-teman masuk di tesis maupun disertasi, oke, boleh banget yang rumit. Tapi ketika teman-teman ini skripsian, ambil yang paling simpel, yang penting selesai dan hasilnya bagus, menyelesaikan masalah yang ada. Itu kuncinya. Ketika skripsianmu itu rumit, tapi masalahnya nggak nyelesain masalah, sama aja nol, gitu ya. Oke, jadi tadi nemuin masalah dengan cara apa? Peka sama isu-isu terkini. Terus coba cari di perpustakaan penelitian kakak tingkat yang relate ataupun yang satu topik dengan teman-teman, cari permasalahan yang belum diselesaikan di situ apa aja. A, B, C, D. Ketika itu udah nanti kalau orang skripsian kan pasti udah selesai semua. Iya, bener. Mana yang bisa dikembangkan? Oke, pengembangan dari mana? Menambah variabel boleh, mengganti metode boleh, ya kan?
Metode dari kuantitatif menjadi kualitatif, sangat boleh. Metode dari kuantitatif menjadi kualitatif, sangat boleh. Menambah variabel penelitian, itu juga mengandung unsur kebaharuan. Banyak banget yang ditanya, Ica, ini judulmu tuh udah banyak banget yang neliti, terus apa bedanya kamu sama penelitian yang sebelumnya? Kok tiap tahun nih orang ngajuin judul supply chain management terus? Nah, teman-teman bisa jawab. Ini salah satu pertanyaan yang akan muncul ketika teman-teman ngajuin judul ya. Apa sih unsur kebaharuannya? Oh ya, Bapak, Ibu, mohon maaf nih. Ini memang sama secara topiknya. Namun, di sini permasalahan yang saya bahas itu berbeda, Bapak. Perbedaannya ada di bagian A, B, C, dan D. Perbedaan itu kita bisa sampaikan apa sih? Sampaikan rumusan masalahnya. Jelas beda toh, Pak. Ini rumusan masalah saya ini. Penyelesaian di kakak tingkat yang dulu adalah ini. Gitu ya. Jadi kalian apple to apple kan. Supaya dosen tuh, oh iya, ternyata punya Ica ini berbeda. Gimana kalau bedanya hanya di metode penelitian? Masih mengandung kebaharuan. Nanti udah variabelnya sama, metodenya sama. Gimana kalau tempatnya aja yang beda? Itu masih mengandung unsur kebaharuan nggak sih? Masih dong, gitu ya. Namun, teman-teman yang perlu catat, ketika teman-teman ditanya, kok hanya beda di tempatnya aja? Ya, Bapak, Ibu, di tempat tersebut ada variabel lain yang mungkin bisa saya selesaikan menggunakan metode yang sama. Namun, kemungkinan besar ketika variabelnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Wah, lebih mudah kan? Udah variabelnya sama, metodenya sama, tempatnya berbeda, itu masih mengandung kebaharuan. Tinggal tergantung teman-teman nanti menyampaikan kepada dosennya bahwa perbedaannya ada di sini loh, Bapak. Tempatnya berbeda. Variabelnya sama, metodenya sama, tapi kemungkinan besar hasilnya akan berbeda. Oke, wah, udah banyak banget nih catatannya, ya, catatannya teman-teman. Siapa yang udah banyak catatannya kasih reaction ke Aunty ya. Ini baru tahapan menemukan judul, gitu ya. Jadi pastikan ketika teman-teman mengajukan judul sudah ada apa tadi? Topik. Yang kedua adalah adanya permasalahan. Yang ketiga adanya metode penyelesaiannya. Bapak Ibu, permasalahan ini saya akan selesaikan menggunakan metode ini. Bapak Ibu, masalah ini saya akan selesaikan dengan tools ini. Gitu. Jangan lupa lagi, selain 3 ini, teman-teman harus menyiapkan tadi selain pertanyaan ya, yang Aunty udah spill tadi, waduh ini spill-nya pun udah banyak banget ya. Baru pengajuan judul teman-teman, belum yang lain-lain, nanti sampai bab 5. Oke. Selain 3 tadi topik, masalah, kemudian metode penelitian, teman-teman juga harus siapkan landasan teori. Nah, itu dia Aunty. Orang baru cari judul kok disuruh cari teorinya. Mungkin nggak sih? Ya sangat mungkin teman-teman. Teori itu nggak harus selalu relate ataupun sama jubles dengan judul teman-teman. Tapi teori itu ada kaitannya terhadap penelitian teman-teman. Contoh yang tadi Aunty ambil, supply chain management di PT X gitu ya. Maka Aunty akan pertama mencari literatur tentang supply chain management. Kemudian manajemen distribusi. Nyambung nggak itu supply chain sama manajemen distribusi? Sebetulnya secara redaksional nggak nyambung, tapi itu ada kaitannya. Gitu. Kemudian manajemen logistik lah, apalagi ke logistik. Nyambung nggak sih? Nyambung. Karena ada kaitannya gitu ya teman-teman. Jadi nggak harus langsung searching supply chain management. Itu enggak. Tapi dalam permasalahan tersebut, apa sih yang relate dengan judul kalian? Itu bisa kalian gunakan sebagai referensi literatur dari buku maupun penelitian sebelumnya. Nah, ketika 4 ini udah kalian pegang, mengajukan judul kepada dosen pembimbing, pasti auto ACC. Percaya nggak percaya, itu sudah terbukti teman-teman ke mahasiswa-mahasiswa yang udah bimbingan sama Aunty gitu ya. Aunty, aku mau ngajuin judul ya. Udah siapin 4 poin itu. 4 poin itu.
Jadi, Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajukan judulmu apa? Kan pasti gitu ya dosen ya? Memang di-setting seperti itu supaya, kalian bisa menjelaskan, mendeskripsikan judul kalian itu seperti apa. Permasalahan di judul saya ini, Bapak Ibu, saya mengambil topik supply chain management. Kemudian permasalahannya itu ada di rantai pasok di bagian logistiknya, Bapak Ibu. Saya akan gunakan metode ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, literaturnya saya pun sudah menyiapkan, Bapak. Ini dari penelitian kakak-kakak tingkat sebelumnya dengan judul ini. Kemudian ini dari buku-buku yang relate dengan penelitian saya. Udah, pasti dosen pun nggak akan, oke, kamu berarti well prepared. Nggak akan bertanya lagi, ngapain kamu ambil judul itu? Even itu akan ditanyakan, teman-teman bisa jawab, wah ini nyepil lagi nih Onti nih, kenapa kalian mengambil judul itu? Teman-teman bisa jawab, karena judul saya ini menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat penelitian, yang pertama. Dan manfaat dari judul ini atau penelitian ini adalah untuk akademis dan masyarakat tentunya. Itu perlu disampaikan. Selain itu, langkah lebih bagusnya lagi, judul atau penelitian saya ini bisa dijadikan referensi untuk adik-adik tingkat ataupun peneliti lain. Mantap kalau teman-teman bisa menjawab seperti itu. Oke, aduh spill-nya udah banyak banget ya. Nanti kalau sharing sama mahasiswa ini paling senang banget ini. Udah nyepil-nyepil nih, udah judul udah diajukan, mulus approve ya teman-teman. Teman-teman siapkan langsung bab 1 sampai bab 3. Loh, Aunty baru ACC judul masa udah siapin bab 1 sampai bab 3? Iya, karena teman-teman kalau di kampusnya biasanya akan ada seminar proposal. Hampir sebagian besar kampus mengadakan seminar proposal. Maka seminar proposal penelitian adalah di bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, kita masuk nih pembahasan bab 1. Waduh, Aunty, seminar proposalnya 3 bab. Nah, gimana ini? Selesainya berapa lama? Sebulan? Nggak sampai dong. Nggak sampai sebulan. Karena teman-teman tadi di awal sudah menyiapkan bahan-bahannya, gitu ya. Maka, di dalam penulisan bab 1, tadi kan masalahnya udah ada, maka rumusan masalah bisa ditentukan. Tujuannya itu menjawab dari rumusan masalah. Yang perlu diingat adalah jumlah rumusan masalah, jumlah tujuan harus sama. Ketika rumusan masalah ada 2, maka tujuannya juga harus ada 2. Itu yang perlu diingat teman-teman. Jadi, nggak harus mikir, maksudnya nggak harus mikir yang banget-banget untuk tujuan masalah. Aduh, tujuan penelitianku tuh apa ya? Ya udah jawab aja dari rumusan masalahnya. Selesai, gitu kan? Nah, masuk di bab 1, teman-teman. Yang paling bikin struggle dari mahasiswa adalah pembuatan latar belakang penelitian. Piye ya Aunty aku tuh nyusunnya. Yang perlu diingat kuncinya adalah piramida terbalik. Rumusan dari piramida terbalik. Teman-teman bisa menjelaskan apa tren saat ini, isu global apa yang terkait dengan topik yang teman-teman ambil dari general gitu ya. Kemudian mengerucut di bagian tempat penelitian terdapat muncul masalah apa. Mengerucut lagi permasalahan tersebut mengakibatkan apa? Akibatnya atau dampak bagi perusahaan ketika tidak segera menyelesaikan. Dampak bagi lingkungan ketika tidak segera diselesaikan itu apa? Mengerucut lagi adalah kepada urgensi penelitian. Kenapa sih penelitian ini harus dilakukan? Ketika dosenmu bertanya, kenapa sih penelitian ini harus dilakukan, Ica? Ya, karena ketika penelitian ini tidak dilakukan, Bapak, efeknya untuk perusahaan, untuk masyarakat, untuk akademik adalah sekian, sekian, sekian. Maka dosen akan manggut-manggut aja nih ketika kita jawab seperti itu. Hacknya udah banyak banget ya. Ini tadi baru bab 1, baru dari pre-judul sampai dengan bab 1 aja hacknya udah sebutin banyak banget ya teman-teman ya. Pastikan dicatat, nanti teman-teman bisa menghadapi skripsian dengan enjoy. Nah, ketika teman-teman udah merumuskan masalah menggunakan metode piramida terbalik tadi, pastikan rumusan masalah, tujuan tadi udah sesuai, gitu ya. Mudah kan bikin bab 1 sampai seminggu? Enggak lah. Jelas ini cuma cukup 2 hari aja udah selesai ya, teman-teman.
tinggal kumpulkan jadi satu, kelar deh. Oke, bab 1 2 hari. Kemudian Aunty kan masih ada bab 2. Bab 2 kan tadi juga udah Aunty sampaikan bahwa teman-teman pastikan ketika mengajukan judul udah ada literatur atau referensinya. Maka di bab 2 tinggal dimasukkan materi ataupun teori apa yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Udah kan? Comot sana, comot sini, dijadikan satu di bab 2. Di bab 3 sangat mudah lagi, kan tadi udah ada topik, ada masalah, sama ada metode. Jadi metode penelitian tinggal dicantumkan di bab 3. Pola pemikiran, konstruksi berpikir, konstruksi penelitian. Jadi bab 1 sampai bab 3 seminggu kelar. Mungkin nggak? Ya sangat mungkin, karena preparation-nya tadi udah well prepared, teman-teman. Oke ya, ini udah sampai bab 3. Ketika bab 3, teman-teman mengajukan untuk ujian seminar proposal. Nah, seminar proposal itu bayangannya seperti apa sih? Buat yang di sini lagi semester 5, dipersiapkan ya. Seminar proposal itu adalah teman-teman menyampaikan. Nah, ini kalau Aunty bilang sidang proposal tuh udah menyeremin dulu ya. Teman-teman menyampaikan rencana penelitian teman-teman. Nah, ketika kita menyampaikan rencana, kita mengerjakan sendiri, akan cepet satset gitu ya, menyampaikan kepada dosen pembimbing ataupun penguji. Nah, ketika teman-teman udah mengetahui ini seminar proposal, pasti yang akan ditanyakan, nah ini nyepil lagi di seminar proposal adalah, kenapa kamu memilih judul ini? Jadi udah Aunty spill ya jawabannya ya. Itu yang paling banyak banget ditanyakan. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Heru sama Bu Dewi ya. Kenapa sih kamu memilih judul ini? Yang kedua, masalah yang mau diselesaikan apa dari judul ini? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, literatur atau metode apa yang mau kamu gunakan. Nah, ketika kamu menyiapkan judul tadi udah A to Z, udah sesuai dengan yang Aunty sampaikan, maka ketika seminar proposal, lancar jaya seperti jalan tol. Oke, karena kita udah siapkan semua A to Z-nya. Ya, aduh, udah enak banget ya. Sempro pun udah langsung minim revisi nanti. Kalaupun ada revisi, teman-teman, jangan jadikan revisi itu juga beban gitu ya, karena buat dosen maupun dosen pembimbing maupun penguji memberikan feedback atas apa namanya, atas presentasi kita itu adalah tujuannya untuk mengerucutkan atau menyempurnakan rencana penelitian kita. Maka untuk untuk apa namanya, maaf Aunty ngeblank. Untuk seminar proposal itu ketika ada revisi, ada pengembangan, penambahan, jangan dijadikan itu sebuah beban. Karena pastinya nanti di seminar hasil akan lebih sempurna lagi. Oke, itu juga salah satu teknik reframing. Nah, itu tadi udah bab 1 sampai bab 3 ya teman-teman ya. Udah dari mulai cari judul, bab 1, bab 2, bab 3 udah kita bahas. Nah, ini yang paling seru nih di pelaksanaan. Ketika teman-teman udah lulus nih dari seminar proposal ya, bab 1 sampai bab 3, itu teman-teman mulai untuk prepare pelaksanaan. Apa aja sih yang diperlukan untuk pelaksanaan biar itu lebih cepat, biar itu lebih memakan waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya, satet-satet gitu ya, kalau bahasanya. Itu yang pertama, gunakan tools yang membantu. Nah, karena tadi udah Aunty sarankan untuk belajar tools, maka di pelaksanaan tinggal menggunakan aja. Maka dipastikan teman-teman, even teman-teman tidak akan menggunakan tools tersebut, teman-teman bisa menguasai tool tersebut. Gitu ya. Baik itu nanti dari publish or perish, reference manager, abstract generation, teman-teman pastikan untuk bisa menguasai 3 tools itu. Oke, tadi ada publish or perish, reference manager, abstract generation. Itu akan membantu mempercepat penulisan skripsi
teman-teman. Nah, selain tools itu buat deadline skripsinya. Tadi bab 1 sampai bab 3 seminggu doang. Seminar proposal mungkin sambil menunggu ACC, menunggu jadwal, katakanlah seminggu, 2 minggu skripsian, teman-teman. Sampai udah selesai sampai bab 3. Buat deadline skripsi. Nah, di bab 4 inilah yang kadang membuat mahasiswa itu terlena. Terlena dalam rangka apa? Ya, kadang berhenti ketika penelitiannya itu, aduh, ada data yang belum lengkap. Aduh, ini ngolahnya gimana? Mereka berhenti. Maka teman-teman bisa selesaikan dengan buatlah deadline-nya. Bab 4 ini aku harus selesai berapa lama? Kalau standarnya berapa lama sih, Aunty? Nggak